Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu dalam pelajaran matematik kembali. Sebelum kita mulai pelajaran matematik, kita lebih dahulu mengetahui kenapa kita harus mempelajari matematik. Ada sebuah filosofi yang mengatakan bahwa cinta bukan matematika, tetapi matematika bukan cinta. Ya, filosofi ini mengatakan bahwa pada dasarnya matematik bisa dipelajari, tetapi butuh kecintaan kita terhadap matematik tersebut. Sekarang kita perhatikan apa sih gambar ini. Mungkin gambar ini sering kita temui di film-film James Bond, kemudian juga sering kita lihat di internet yang ada kata kasinonya dan segala macam. Kemudian gambar ini juga mungkin sering kita temui ya. Mungkin sekarang sudah terkenal Monopoly, ada permainannya yaitu Tetris di Android maupun di laptop ya. Kira-kira apa sih yang ingin kita pelajari dari gambar Monopoly dan bentuk lingkaran ini? Ya, kita akan mempelajari materi tentang peluang, yaitu kejadian dan ruang sampel. Tugas dari peluang biasanya simpan dengan dadu ya, tapi kita lihat tidak semuanya menggunakan dadu untuk peluang ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Kita lihat Al-Imran ayat 185. Ini sebenarnya ayat yang menerangkan tentang peluang, di mana kita bisa lihat ada dua pilihan dari manusia, yaitu tentang neraka dan surga. Jadi materi peluang ini bisa kita aplikasikan, atau Allah sudah sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu selalu mempunyai peluang, yaitu untuk masuk neraka dan surga. Nah, bagaimana caranya, itu yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi, ayat peluang ini sudah dibahas dalam Al-Quran, sehingga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sih yang ingin kita pelajari dari peluang ini? Standar kompetensi yang akan kita gunakan adalah menggunakan aturan statistik. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menentukan ruang sampel suatu percobaan. Perhatikan gambar ini. Mana yang lebih baik ya, belajar sendiri atau belajar kelompok? Kemudian apakah saya harus marah atau diam saja ketika orang lain mengkritik saya? Dari dua gambar ini atau dari statement ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai pilihan. Dalam bahasa matematik disebut peluang. Apa yang ingin kita ambil dari pilihan kita? Keputusan apa yang akan kita ambil? Nah, itu adalah peluang yang kita harus ambil. Kesempatannya apakah seperti orang ini mau belajar senjata kelompok, atau yang satunya lagi ketika mau marah atau diam ketika ada orang yang mengkritik. Ya, pasti kalian pernah mengalami hal ini kan? Kita lanjutkan. Begitu juga dari gambar ini, kita bisa melihat sehari-hari kita membutuhkan makan. Kadang kita bosan dengan menu kita. Nah, di sini ada pilihan. Kalau kita masuk ke sebuah rumah makan, kita akan diberi pilihan menu. Ada yang paket hemat, ya, terutama di restoran-restoran. Nah, ini pilihan kita untuk makan. Ini adalah aplikasi dari peluang.
Ya, dari 3 makanan ini mana yang mau kita ambil? Kalau kita ingin mengambil satu makanan, berarti dari 3 makanan ini kita cuma ambil satu. Nah, bisa jadi kalau kita ingin 2, pilihan kita bisa menu 1 atau menu 3, atau menu 1 menu 2, atau juga menu 2 menu 3. Yang pasti kita mempunyai pilihan, dan setiap pilihan makanan ini mempunyai peluang untuk kita pilih. Nah, ada juga ketika kita ingin menentukan sebuah pilihan universitas, kita terlihat bingung karena banyak sekali universitas yang baik, ya, yang bisa kita pilih. Nah, permasalahannya adalah mana yang akan kita pilih. Nah, ini adalah sebuah peluang atau sebuah aplikasi dari peluang ketika kita akan menentukan kuliah di mana kita. Nah, kalau kita diberikan kesempatan 2, bagaimana memilihnya dari 5 ini? Dan bagaimana kesempatan kita untuk mendapatkannya? Nah, ini juga sebuah aplikasi dari peluang. Nah, dari contoh-contoh di atas, apa sih pengertian dari kejadian dan ruang sampel kira-kira? Masih bingung? Kita lihat ya. Ya, memang akan bingung ketika kita ingin mendefinisikan sebuah pengertian ya. Yuk kita lihat contoh berikut ini. Misalnya ada sebuah koin dilempar 1 kali. Nah, kita disuruh menentukan banyaknya ruang sampel dari pelemparan koin tersebut. Ya, perhatikan sekeping mata uang logam dengan sisi angka dan gambar. Ya, jadi ada angka, ada gambar. Nah, kalau kita lihat mereka terpisah, ada sisi angka dan sisi gambar. Sehingga kalau kita perhatikan, sisi angka kita simpulkan dengan A, sisi gambar kita simpulkan G. Maka ruang sampel dari sekeping mata uang logam ini adalah A dan G, atau banyaknya adalah 2. Kemudian sebuah dadu. Kalau kita lemparkan sebuah dadu, ada kemungkinan yang muncul, yaitu angka 1, kemudian angka 2, kemudian angka 3, angka 4, 5, dan angka 6. Nah, dari hasil kemungkinan ini, maka kita bisa menentukan bahwa ruang sampel dari sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Titik sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yang jumlahnya 6. Mari kita bagi kelas menjadi 3 kelompok. Satu kelompok tadi dari 4 orang, tugasnya yang 3 orang melakukan kegiatan, yang 1 sebagai pencatat. Langkah permainan pertama adalah menyiapkan 3 kursi, lalu atur 3 orang untuk duduk di kursi dan catat banyaknya susunan duduk yang terjadi. Ayo kita lanjut, kita lakukan. Oke. Berarti banyaknya pilihan adalah, ya, itu tanda bahwa harus sudah selesai. Berapa banyaknya pilihan? Ya, kemungkinan ada berapa? Ada 3. Oke, kita lanjutkan coba. Sekarang siapkan 2 kursi, lalu atur 3 orang secara bergantian untuk duduk pada kedua kursi tersebut. Catat banyaknya susunan duduk yang terjadi. Oke, waktunya berjalan. Jawabannya berapa? Oke, 2, 3. Ya, jawabannya adalah kemungkinan ada 3. Kemudian selanjutnya adalah siapkan 1 kursi, lalu atur 3 orang untuk duduk di kursi dan catat banyaknya duduk yang terjadi. Oke? Ayo cepat kita lakukan. Ya, berapa jawabannya? Ya, oke. Jawabannya juga 3 ya. Good. Nah, dari permainan yang kita lakukan, maka kita bisa melihat definisi dari kejadian dan ruang sampel. Kejadian adalah peristiwa dari suatu kemungkinan yang diharapkan atau himpunan bagian dari ruang sampel. Sedangkan ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan atau hasil dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya dilambangkan dengan S. Nah,
belajar matematik pasti jenuh dan bete ya. Nah, bagaimana supaya kita tidak jenuh dan bete? Yuk, kita coba bermain angka. Ini juga ada hubungannya dengan peluang ya. Ya. Kita perhatikan dari kotak-kotak ini ada 3 kotak mendatar dan horizontal sehingga jumlahnya ada 9 kotak. Nah, tugas kita dalam mengisi kotak-kotak ini dari bilangan 2 sampai 10 dan tiap baris harus berisi angka yang berbeda dan jumlahnya harus 18 baik vertikal maupun horizontal serta diagonal. Ya, silakan dicoba. Ini untuk merefreshing kita ya, agar konsentrasi kita kembali. Kemudian oke ya. Oke, kita lihat isi kotak-kotak ini. Ya. Good. Ya. Jadi isi kotak ini dari kita lihat dari horizontal, vertikal, diagonal semuanya sama. Jadi matematik itu sangat menyenangkan, tidak membuat kita bete, bosan. Bagaimana kita bisa melakukan matematik atau mengerjakan soal matematik dengan baik. Yuk, selanjutnya kita coba yuk tentukan banyaknya susunan duduk yang dapat dibuat pada saat duduk melalui meja bundar yang terdiri dari 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, ini adalah ketika kita rapat mungkin atau ketika kita makan malam. Nah, ini ada permasalahan di sini. Nah, coba kamu kerjakan ini sebagai tugas ya untuk kamu presentasikan nanti ya. Jadi boleh kamu tambahkan 6 orang atau selanjutnya. Yang penting mejanya harus meja bundar. Nah, bagaimana susunannya? Nanti kamu bisa buat kemungkinan kalau ada 2 orang harus berdekatan gitu ya. Nah, itu bisa kamu lakukan. Oke, mungkin materi kita sampai di sini aja. Kesimpulannya apa? Ternyata matematik menyenangkan sekali, dan salah satu ilmu matematik yaitu peluang itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Ada sebuah kalimat kata-kata dari Buya Hamka. Peluang yang besar itu datang secara tiba-tiba. Datang kapan saja. Datang di saat kita kesempitan atau kesusahan. Nilailah peluang itu dengan bijaksana. Rebutlah peluang yang besar itu, karena peluang yang besar itu dapat berlalu secara tiba-tiba. Jangan jadikan 1000 alasan untuk tidak merebut peluang yang besar itu. Bayangkan seorang Buya Hamka sudah bisa membuat statement tentang peluang. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.